Karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, tidak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin dia private jet malam-malam Belanda mungkin. Mungkin pintunya Doraemon ya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Di video saya kali ini, saya akan melanjutkan untuk membagikan kepada kita semua bagaimana ketika seorang Ustadz Kainama betul-betul dibongkar oleh sahabatnya gitu ya. Karena beliau pernah mengklaim, bahkan seringkali mengklaim kalau dirinya pernah menjadi seorang pendeta tamatan dari Belanda, Leiden, bahkan sempat ke Haifa katanya. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Kita akan lihat saja di sini, dan ini dia videonya. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible, di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Itu ciri-ciri. Jangan tidur dulu. Ciri-ciri. Ini valid. Jadi dalam berkas yang lain, kita kalau cross check, dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa, ditabiskan sekitar tahun 2005, begitu ya. Tahun 2004, Pak Victor ini adalah teman Paduan suara dari Agustinus Kainama. Ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau balik dari Belanda katanya. Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Betul. Oh, berarti udah S2 ya. Terus Iya. ditabiskan jadi pendeta. Iya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor. Pak Victor bergabung dengan Paduan Suara. Paduan Ya? Suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor mungkin bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, tidak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin dia private jet malam-malam ke Belanda mungkin. Mungkin pintunya Doraemon ya. Dari apa yang kita boleh dengarkan dari sahabatnya Ustadz Kainama, jadi besar kemungkinan kalau Ustadz Kainama nggak pernah belajar teologi di Belanda, Leiden, bahkan di Haifa. Karena memang ya Kainama gitu loh, sukanya berbohong. Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk melihatnya. Mungkin pintunya Doraemon ya, bisa interdimensi mungkin ya, saya nggak tahu, tapi setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Oke, dan akhirnya kita dapat melihat saja teman-temannya, kalau diperkirakan gitu ya, 2004 dan 2005 itu memang Ustadz Kainama tidak pernah menjadi seorang pelayan ataupun pendeta yang ditabiskan gitu ya. Artinya bahwa dia ini hanya menjadi seorang asisten pelatih di kelompok paduan suara. Tapi dia ngakunya sebagai seorang pendeta. Ini agak lucu aja teman-temannya. Selama itu kan Pak Evert juga aktif di PIB itu. Dia pelayanan dia apa sih itu? Ya gini, sebelum di pentabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, Ya, vikaris. masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana?
Di Sebot Bogor di mananya? Itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. Dicarinya. Mungkin. Dicarinya main musik di Atau di puncak, bro. Ini valid. Yang dulu kita itu. Jadi gini, Hedley. nggak ada. Tahun segitu, ya saya masih hidup, bro. Masih ada, gila. Kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu. Saya punya sahabat menjadi pendeta, Dan bangga. tamatan S1, S2, S3, entahlah. Mau S4, mau SM5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya bangga. paling bangga ini Bung Ever pasti Iya, ya. saya Tinggal yang satu bawa rumah, dari Priuk, dari rumah dan sampai jadi. sampai gitu ya. jadi. Kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPB Sebot Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta KMJ, kasihan pendeta-pendeta kita nih, gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku, gitu kan? Dan kita akan lihat lagi yang lebih lucunya yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang mati. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar. Diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Saya ini sangat yakin, kalaupun Anda yang menyaksikan video ini bukan beragama Kristen, Anda pasti merasa bahwa orang ini sepatutnya mendapatkan ganjaran. Secara manusiawi kita memang berpikir demikian dan saya sangat yakin bahwa banyak orang Kristen yang merasakan hal yang sama. Tetapi ingat bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami sama sekali tidak menjelek-jelekan iman atau agama yang diikuti oleh atau dianut oleh Ahmad Kainama. Kami tidak melakukannya. Tetapi yang kami lakukan adalah kami memberikan sebuah peringatan kepada Ahmad Kainama untuk berhenti mengacau, melakukan kekisruhan, dan berbohong. Firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 4 ayat 24. Ahmad Kainama, kamu pasti pernah tahu ayat ini. Amsal mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita berdoa semoga Ustadz Ahmad Kainama berhenti melakukan hal-hal yang buruk ini. Berhenti memiliki bibir yang dolak-dalik. Dan kita berdoa semoga dia menjadi seorang yang menjalani iman barunya dengan takwa, dengan baik, dengan adem, tidak usah lagi menjelek-jelekan agama yang lama. Anyway teman-teman, ini baru part yang pertama. Masih ada part yang kedua. Nantikan ya. Di mana part yang kedua itu saya akan mengeksplor bagaimana perasaan teman-teman Kainama, memori dan nostalgia mereka dengan Kainama yang ternyata jauh dari pemikiran kita. Dia adalah seorang yang sebenarnya patut diapresiasi. Kita akan menyaksikan harapan dan kesan dan kerinduan teman-teman Kainama terhadap dirinya. Kita ketemu lagi di part yang kedua, tentu dengan hal-hal yang pasti menarik untuk disaksikan. So, selamat menutup tahun baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menyongsong tahun yang baru dengan harapan bahwa Kristus Yesus selalu menyertai setiap kita. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you, teman. Oke, jadi saya pikir itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Ya, semoga saja kita bisa menarik sebuah kesimpulan tentang seorang Ustadz Kainama ini. Apakah orang ini perlu untuk dipercaya atau memang justru nggak perlu untuk didengarkan gitu ya. Ya, bagi saya sih sebenarnya orang-orang yang seperti ini memang harus diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan begitu ya, karena dia selalu aja melakukan kebohongan. Yang kita sayangkan itu kalau misalnya saudara-saudara kita yang muslim juga dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini tanpa mereka meng-cross-check begitu ya. Artinya mereka kalau paling tidak ya kan mereka
mau bertanya kepada gereja yang disebut-sebut oleh Ustadz Kainama pernah menjadi salah seorang pelayan di sana. Tapi itu sepertinya sulit untuk dilakukan oleh saudara-saudara kita, karena memang ya dari cara bicara dari seorang Ustadz Kainama memang seperti meyakinkan pendengarnya begitu. Dan kelihatan banyak juga dari saudara-saudara kita yang Muslim ini tidak terlalu mengambil pusing soal itu. Yang penting lihai berbicara, ya kan, pintar untuk ngomong begitu, maka ya udahlah, yang penting udah bisa begitu langsung aja jadi ustadz. Agak lucu aja, ya kan. Oke, jadi itu aja dulu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.